ada banyak intervensi nggak ya? Dalam artian tanda kutip begini ya. Itu track persoalan tekanan apapun itu ya itu udah jadi bagian dari risiko pekerjaan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya pun ketika melihat independen bisa memenangkan pilkada Kota Metro. Karena saya pernah dengar kos politik Metro itu paling mahal katanya. Kos politik di Metro ini bagaimana sih? tinggal bagaimana Dan suara golput. Medan loh. Edan nggak? Iya nggak? Entah dia siapa yang bawa dan sebagainya. Pertama yang harus gua bisa, dia harus bisa smartphone. Apa? Nggak tahu. Bang Nuris Septa. Siap. Ini salah satu ketua KPU yang apa ya, menurut saya berhasil, muda, keren ya. Asik. Nah ini Asik. dan dia humble. Oke, Bang, ini mungkin perdana ya kita Ya. setelah pilkada. Pilkada. Kalau mungkin sebelumnya kita nggak bisa keluar karena posisi, sekarang mungkin waktunya kita cuap-cuap. Nah jadi yang mau gua tanyain, gimana rasanya jadi ketua KPU dengan calon yang paling banyak. paling banyak di Lampung dan gerot-gerot dalam tanda kutip, apa rasanya? Rasanya deg-deg. Pertama pasca terpilih jadi KPU tentu saya sudah berniat dan berazam ya udah lillahi ta'ala jalani saja gitu. Rasanya ya kayak nano-nano lah. Artinya sempat terpikir nggak ini, kalau saya baca track recordnya kita pernah Panwas juga ya? Panwascam Panwascam 2018-19. Artinya ini pengalaman pertama di KPU atau bagaimana? Iya di KPU karena beda lembaga. Langsung jadi ketua dan ada banyak intervensi nggak ya? Dalam artian tanda kutip begini ya, intervensi itu kan nggak melulu harus menangin saya atau ini nggak begitu. Misal intervensi itu awas loh kalau ini anak. Nah ada nggak yang begitu pengalaman kita sejauh ini? Alhamdulillah Nggak ada. karena saya berpikir dan setelah berproses dari awal memang saya bilang KPU ini harus berjalan sesuai dengan on the track. Persoalan tekanan apapun itu ya itu udah jadi bagian dari risiko pekerjaan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya pun ditawari Walfree, saya berpikir enggak ngeri-ngeri amat gitu. Saya tidak menerima Walfree sampai pemilihan. Artinya saya berpikir saya berangkat dari rumah sampai pulang ya alhamdulillah tidak ada persoalan apa-apa. Artinya saya ingin membangun persepsi KPU itu bagian penyelenggara yang harus independen dan harus benar melaksanakan tugas dan fungsinya. Artinya memang apa ngeri-ngeri sedap ya. Ya kayak Cuman mungkin lebih ringannya kita nggak ada yang maju ke MK. Jadi nggak nambahin tali kelambu, ya kan? ngeri lagi COVID sekarang. Oh iya. Nah ngomongin COVID, ini apa ya? Mungkin pas jadi Panwas dulu nggak ada COVID kan? Nah, Belum. apa sih tekanan perbedaan dengan adanya COVID ini untuk seorang Nuris? Pertama penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi ini kan pasang surut ya. Sempat di bulan 3 di lockdown, dilanjutkan lagi di bulan 6 dari September menjadi Desember. Nah, ini artinya luar biasa. Kita harus dua sukses. Pertama sukses menyelenggarakan secara manajemen, kedua sukses menyelenggarakan jangan sampai ada klaster pilkada. Nah, ini yang saya kira dua hal yang cukup berat. Betul. Tapi ya, alhamdulillah mesinnya, istilah kita itu mesinnya bekerja semua dari KPU sampai ke KPPS. Ya, tapi ada yang menarik nih. Ngomongin klaster pilkada. Gua ini dapat info. Siap. Katanya pernah reaktif ya? Bukan reaktif. Apa tuh? Samar. Oh, samar. Jadi
Sebelum rapid test itu saya memang sudah merasa tidak enak badan. Dan saya dirapid, tidak keluar hasilnya. Dan saya disuruh istirahat 1 hari, saya medical check up. Ternyata ya itu penyakit mahasiswa saya kumat. Apa tuh? Iya, tahulah. Salah tipes. Iya. Penyakit mahasiswa. Jadi setelah di rapid test, alhamdulillah clear, non reaktif. Tapi saya 1 hari itu nggak bisa tidur karena memikirkan, wah ini bagaimana ini, harus seperti apa. Tapi alhamdulillah di tengah tugas yang berat, ya kan, segala macam, kita malah begitu ya. Berarti samar ya. Samar. Ini berarti ada non reaktif, ada samar, ada reaktif. Ini ada yang baru. Nggak jelas saya waktu itu. Saya bilang sama teman-teman kesehatan, saya bilang ini apa ini, reaktif apa non reaktif? Tapi dia bilang udah dicek dulu semua, diambil darah dari sini, dicek. Ya itu memang penyakit gejala tipe saya kumat, memang harus diistirahat 6 hari, tapi saya minta istirahat 3 hari lah karena nggak mungkin meninggalkan kerjaan dalam waktu yang cukup lama. Berarti kita sempat bed rest lah ya? Ya bed restnya penyelenggara. Oke. Sama ini, apa tanggapan seorang Nuris ketika melihat independen bisa memenangkan pilkada Kota Metro, ya kan? Nah, tapi jangan terlalu normatif amat. Karena kalau normatif amat, jadi apa ya? Tetap boleh pandangan secara ketua KPU atau boleh pandangan secara seorang Nuris yang saya tahu mahasiswa pergerakan juga, ikut segala macam, artinya tahulah yang begitu. Gimana? Ya ini semacam anomali ya di tengah penyelenggaraan pilkada, partai politik, ini kan istilahnya ditumbangkan dengan independen. 3 calon kita tentu menarik ya untuk dikaji. Ada apa dengan manajemen partai politik tentu kan. Tapi di sisi lain kita tidak bisa lagi bilang ini menang partai A, partai B. Tapi ini kan memang maunya rakyat, maunya masyarakat. Tinggal bagaimana jadi evaluasi, saya kira masukan teman-teman partai politik ketika menang di penyelenggaraan pileg, berapapun itu suara, itu kan harus minimal ketika partai A dia dapat 5 kursi, 6 kursi atau berapa kursi, dia harus tahu, oh ini jumlahnya ini segini, minimal kan jumlah total yang suara harus keluar. Tapi kan ini kan varian pilkadanya agak beda. Betul. Bukan hanya irisan partai politik, bisa keluarga, bisa organisasi, bisa mohon maaf, bisa tetangga dan sebagainya. Saya kira ya ini masyarakat lah yang menilai. Tapi kalau ngelihat banyaknya calon, itu salah satu yang membuat independen menang? Bisa jadi. Bisa masuk ya. Jangan-jangan gini, masyarakat Metro sudah mulai membaca gitu. Masyarakat sekarang wah apa ya, gue pengen perubahan. Bisa jadi mungkin kayak istilah orang ini kan, kalau ketika pasar itu kan pengen A, B, C, D misalnya, oh ini resep ini yang enak nih, yang ini enak nih. Mungkin dianggap program kerjanya lebih dekat dengan masyarakat. Saya kira bisa jadi banyak hal yang saya kira tidak selesai hanya misalnya ini ya, banyak jadi kayak semacam itu bisa diteliti loh. Betul, gitu. Ada anunya ya, ada risetnya lah. Ya betul. Oke. Nah tapi begini, menurut pandangan KPU, kos politik di Metro ini bagaimana sih? Gua mau denger nih. Kos politik yang mana ini? Iya, kos politik yang inilah, yang apa, pilkada Kota Metro. Kan kita penyelenggara loh. Namanya penyelenggara itu ya sedikit banyak harus paham lah, ya kan? Kira-kira gimana? Ya ngeri lah ya bicara kos politik. Tapi gini, ketika kita ingin mendaftarkan menjadi calon kontestan, tentu banyak hal yang memang perlu disiapkan. Secara budget, pertama bagaimana struktur membiayai struktur dari kota sampai ke tingkat TPS kan cukup banyak, termasuk biaya saksi dan sebagainya. Ini cukup, saya kira ya hanya orang-orang yang berduit lah saya kira yang mampu untuk itu, untuk bisa masuk gelanggang ini. Tapi di sisi lain ya kita melihat memang kalau kajian Bawaslu kan memang
Kota Metro ini cukup tinggi angka politiknya gitu, biaya politik, kos politiknya. Tapi di sisi lain ya itu mau tidak mau gitu. Nah, kalaupun bicara ongkos politik gitu, itu sudah menjadi bagian yang memang harus disiapkan oleh orang untuk terjun gitu. Sederhananya kalau mau ngopi ya harusnya bayari gitu. Betul. Ya itu. Masuk akal. Artinya memang karena saya pernah dengar kos politik Metro itu paling mahal katanya. Nggak tahu. Saya itu luar biasa, itu ada bahasa seperti itu. Itu kan pasti nanti impactnya adalah ke yang terpilih adalah ke pelaksanaan pilkada, pelaksanaan pemerintahannya kan pasti begitu. Impactnya pasti larinya akan ke situ. Oke, kalau gua mau cek and recheck ke internal KPU sendiri, kira-kira menurut lo saat ini KPU Metro solid nggak? Maksudnya di dalamnya itu ada nggak, kan kalau dulu seperti yang kita sudah pernah dengar ceritanya ada saja kan intrik dan politik atau misal segala macamnya, walaupun itu kayak kentut jadi bau tapi nggak bisa dipegang, kita nggak tahu siapa yang kentut itu karena orangnya ada 5 di sini kan, kita nggak tahu ya kan. Nah, itu gimana kalau di KPU yang sekarang nih yang kalau menurut gua pilihannya sudah sangat tepat. Kenapa? Karena muda, terus mungkin integritas itu kan yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Bagaimana? Ya tentu komitmen kami baik itu komisioner, sekretariat termasuk jajaran, saya ingin memastikan penyelenggaraan berjalan dengan baik. Jangan sampai misalnya ada celah dan ruang untuk teman-teman disalahkan. Persoalan misalnya ketidakhati-hatian, kesalahan dalam pencatatan itu hal wajar, namanya manusia. Gue sebagai ketua KPU harus bilang gue solid loh. Iya. Masa gue bilang gak solid? Betul. Nah ini harus penting, baik itu di jajaran PPK, PPS maupun KPPS. Persoalan yang menilai ada trik itu kan kembali ke masyarakat. Betul. Tentu dengan penyelenggara yang seperti ini masyarakat bisa menilai lah. Seperti apa track record kami dan sebagainya menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi. Tapi persoalan puas tidak puas, curiga mencurigai, monggo kerso. Kita bukan alat pemuas. Betul, monggo masyarakat yang menilai. Jangan pula kita merasa bahwa ini paling sempurna. Manusia gak ada yang sempurna. Solid. Benar. Artinya solid ya. Solid. Jangan ditambahin lagi. Karena saling melengkapi lah. Karena sifatnya kita ada 5 orang, masing-masing divisi sudah membawahi, sudah tanggung jawab masing-masing. Kemudian kita secara pekerjaan memang kolektif kolegial. Tidak bisa diputuskan mentang-mentang gua ketua KPU, gua bisa langsung tackle. Nggak ada urusan. Jadi tetap harus kolektif kolegial. Nah, sekarang gua mau nanya nih. Apa hal paling ini, kalau udah ngomong paling itu berarti cuma satu. Paling salah yang pernah dilakukan KPU selama penyelenggaraan ini? Tapi iya, jadi sesuatu yang salah yang kita lakukan. Tapi ya ini jadi bahkan manusiawi. Jadi nggak apa kalau administrasi misal gua kemarin itu berkas ini begini, nggak ada lah. Ada. Ya kalaupun kekurangan dan sebagainya, mungkin gini, kalau harus gua akui memang ada hal yang mungkin kemarin sampai berhari-hari ya masyarakat menunggu. Kita memang di sisi harus melaksanakan pilkada, masyarakat ini kan menanti hasil. Kalau dari Kesbang sudah keluar, dari polisi sudah keluar, semua sudah keluar. Kok KPU nggak keluar? Nah, KPU ini punya sistem yang namanya Sirekap, yang harus gua akui, kalaupun bukan kesalahan, kekurangan. Concern kita sudah over VD memang, karena ini aplikasi kita pengen 100% data masuk, sudah masyarakat bisa menilai. Nah, tapi persoalannya namanya kita tidak bisa menyalahkan. Ini sistem yang dibangun, alatnya ini nggak bekerja secara baik. Nah, di sisi lain kita harus mau tidak mau harus ada opsi lain, yaitu manual. Betul. Karena fokus kita waktu itu Sirekap, kita bukan mengabaikan, tapi memang kekurangannya bagaimana akhirnya kan direkap kecamatan yang memang sampai tertunda
Ya dari jam 10 sampai jam 3 sore lah kita harus ngambil keputusan yang tepat gitu, mempersiapkan plano dan sebagainya, cek hasil. Ini kan, nah ini yang bukan tidak direncanakan, unpredictable. Memang luar biasa, ya itu bukan kekurangan lah, tapi memang ini bukan hanya kondisi Metro, betul, tapi memang seluruh Indonesia. Tapi memang gua akuin kalau si Rekap itu sebenarnya jauh sebelum pas pemilihan KPPS ya. Ya. KPPS itu udah banyak yang ngeluhin si Rekap itu. Ya, karena harus pertama dari awal gue udah sampaikan ke teman-teman penyelenggara di PP KPPS, sebelum menentukan KPPS, persoalan entah dia siapa yang bawa dan sebagainya, pertama yang harus dia harus bisa smartphone. Benar. Kenapa? Ini yang penting. Digital itu. Digitalisasi sistem ini yang repot. Ya, benar. Nah, yang kedua, gue memang harus anak muda dong. Iya. Ini regenerasi. Karena memang pengalaman 2019 usia memang dibatasi 50 tahun. Kemarin waktu itu 2060 banyak tragedi lah teman-teman tahu lah gimana KPU dalam menghilangkan 2019. Betul. Nah ini juga yang luar biasa, mencari orang di samping dia sudah menjadi saksi partai calon, dia sudah menjadi pengawas TPS dari Bawaslu, dia mencari 7 orang ini luar KPPS biasa. KPPS itu benar. Luar biasa. Ditambah satu lagi. Yang nggak gaptek ya? Bukan. Iya, nggak gaptek betul. Yang mau di rapid test. Iya. 3.000 loh. Iya. 3.000 orang yang di rapid test. Iya, luar biasa. Kalau sejarah tim Satgas Covid pertama kali loh, sebelum ada rapid test guru, Kota Metro menjalankan rapid test sebanyak 3.000 orang. Banyak itu. Jadi luar biasa. Iya, kita was-was sebenarnya. Betul. Was-was. Kalau misal kena positif reaktif gimana coba? Masa mau nyari lagi? Nyangkut 24 reaktif. Itu gimana kesimpulannya? Tapi kan dikembalikan ke dinas, dilakukan rapid test ulang kedua, nyangkut 5 yang harus di swab. Alhamdulillah 5-5-nya negatif. Oh, artinya bisa menyelenggarakan. Iya, artinya dari semua 24, kemudian di rapid test ulang, kemudian 5 nyangkut harus di swab negatif. Nah ini juga kita ketar-ketir. Iya. Karena kita sudah SK kan, dia harus dirapid lagi. Nyuruh orang datang ke tempat rapid itu. Tempat rapid itu bukan persoalan mudah. Betul, karena masih banyak juga yang nggak terlalu pede, nggak percaya sama yang begitu. Apalagi kalau misalnya rapid test digunakan rapid test antigen. Wah, bisa lebih anu itu ya. Kemarin kan cuma antibody. Iya, lebih anu lah. Ya, oke, berarti secara prinsip KPU berhasil lah ya. Tapi gue mau nanya, gimana pengalaman lu ngadain debat langsung itu? Karena gue melihat ada anu juga tuh, ada sedikit trouble ya kan. Nah, entah gue nggak ngerti tuh, maksud gue salah kebijakan atau apa teknis atau bagaimana, gue nggak ngerti. Ya, jadi karena sempat heboh tuh Metro. Heboh. Iya, gue sambut aja nggak konsen nggak. Ya, tapi ini jadi masukan KPU. Ya ada hikmah yang saya kira dari proses kita bukan oper PD ya, kita PD menyelenggarakan ada 2 saluran TV lokal, karena memang di PKPU itu diatur debat kandidat itu dilaksanakan menggunakan TV lokal diutamakan. Kedua memang kita menggunakan saluran YouTube live streaming. Nah yang ya semangatnya oke lah. Tapi ternyata ilmu broadcasting ini mahal bro. Iya. Benar. Betul. Jadi kita oper PD waktu itu ya Don, betul. Ya, Don yang debat pertama, gua anggap langsungnya keren sih. Artinya ini kalau yang ada di studio keren lah. Tapi yang live streaming yang YouTube-nya gagal total. Gua langsung di beberapa kawan-kawan media yang langsung WA gua, langsung buat berita. Tapi itu gua bersyukur. Karena di awal gua sampaikan ke teman-teman, kita jangan anti kritik. Betul. Ini jadi masukan KPU dan memang berbenah, jangan sampai kita terlalu pede melaksanakan kegiatan, jangan sampai juga kita terlalu gua bisa gitu. Dan ini mahal ternyata. Di debat kedua alhamdulillah clear, debat kedua ketiga YouTube-nya, dan memang ilmunya mahal. Jaringannya harus stabil. Kemudian juga ada hal-hal yang nggak perlu disiapkan. Nggak seperti kita live streaming pakai kuota dan sebagainya. Ini mahal betul. Tapi luar biasa, subscribe YouTube KPU naik.
Itu hikmah. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Iya. Dari gua masuk KPU itu 58 orang. Sekarang Udah 500-an. oh iya, jadi gua ngeliat ini apa namanya? Ya kan karena live streaming Iya. kan kelihatan bisa komen langsung Betul. ya. Kejam. Gua ngeri. Namanya netizen. Gua sampai gua screenshot, gua nggak sanggup bikin beritanya. Iya, Kenapa? kejam. Karena gua mau bikin beritanya gila ini mah udah nggak sehat. Tapi Karena- nggak apa-apa. Iya. Cuman gua di sini, edan kata. Iya. Kuat-kuat aja lu ketua KPU. Ya, tapi di selain gini, di hari 9 Desember itu menarik ya. Gua menarik data dari ini di 9 Desember itu ada 14.000 hal menarik, 14.000 masyarakat Kota Metro yang berkunjung ke media sosial KPU. 9 Desember. 14.000 hampir 15.000 orang itu penasaran siapa sih yang menang. Iya, Nggak jadi ada katanya. ngecek hasil. Kita rilis dari jam 2, jam 3 lah. Jam 3 sore, jam 15 sampai jam 9 malam. Itu signifikan. Oh, itu. Artinya orang masyarakat kota itu Nunggu juga. Iya. Dan di sisi lain mau ndak mau lah anak-anak sekarang nih, ya betul apa disampaikan salah satu senior lah di media. Bro, kata dia, oke, semua orang nggak punya saluran TV lokal. Semua orang pengen lihat debat kandidat tapi lewat HP. Nah itu yang benar-benar jadi ingatan gua. Oh, mau nggak mau nih debat kedua YouTube-nya harus clear. Tapi alhamdulillah ya itu jadi mahal banget loh. Ya. Evaluasi lah. Ya, betul, Jadi kalau betul. lo nanti 2 periode kan. Amin. Jadi kan apa udah tahu pengalaman gue yang pertama nih gini. Tapi Ya. ada sejarah nggak sih ketua KPU 2 periode? Banyak ya? Banyak. Berarti ada peluang. Banyak. Ya. Tapi kalau di Metro belum pernah terjadi. Nah, tapi jangan nggak percaya, selalu ada yang pertama. Iya, Benar nggak? oke, Selalu siap. ada yang pertama. Siap. Jadi siap. Berarti lo doain aja. ya karena kalau gue lihat secara ini kinerja KPU berhasil dalam artian independensi dia bagus ya kan, terus kedekatan dengan media, kedekatan dengan warga, kedekatan dengan parpol juga bagus. Artinya komunikasi mudah. Saya tuh dalam tanda kutip jarang terima keluhan soal KPU ya, baik dari partai politik, dari cuman keluhannya kemarin karena pas debat karena kita semua langsung lihat gitu loh, itu saja keluhannya. Artinya Ya, termasuk lo lah yang buat berita. ya, gua nggak buat beritanya, cuman gua kasih screenshot ini ngeri. kata Ngeri gua kan. lah. Ya namanya netizen. Ya, nah jadi artinya kalau gua lihat KPU Metro berhasil dengan segala kesulitannya, mulai dari COVID, ya kan, Ya. yang bertarung ini adalah orang-orang biasa. kuat, ya Nggak ada kan. incumbent kan? Untung nggak Nggak ada incumbent, Nah, ini repot. repot kalau ada incumbent Ya. emang malah. Nah jadi gua nilainya bagus lah, berhasil gitu loh. Amin. Padahal masih muda ya kan, tapi kan luar biasa independensinya, integritas. Kerja KPU itu kan bukan hanya sukses KPU pribadi kan, termasuk banyak orang-orang yang support lah, Pemda semua artinya. Dan yang menjadi ya ini kalau mau bangga ya kita ini kan angka partisipasi tertinggi Lampung. Iya, Ya. 97.000 ya. Iya 97.000. Itu kalau di persen berapa tuh? Hampir 83%. Dan itu emang. Target nasional 77,5%. Kayaknya cuma Metro ya yang gila ya. Enggak juga sih. Jadi kita itu juga di nasional nomor 3 Gila. untuk pemilihan wali kota. Gila. Tapi jujur, kalau boleh jujur ya bukan hanya kerja KPU loh. Iya, dan gue sangat meyakini bahwa itu bukan kerja KPU. Percaya nggak lo? Percaya. Tapi kan kita ada sosialisasi, Bro. Oh, semua KPU ada sosialisasi. Bahkan di gua tahu Pilkada Medan kalau nggak salah yang diikutin Bobby, Ya. yang menang itu yang golput. Bayangin, suara golput dengan suara perolehan Bobby itu gedean suara golput. Medan loh. Edan nggak? Iya nggak. Artinya apa? Gua melihatnya sekelas menantu presiden, gue pikir magnetnya akan lebih tinggi Ya. bagi warga dan sebagainya. Ternyata enggak loh. Berarti ada quote and quote yang lain yang membuat Ya. apa? Lo tahu jawabannya.
Ya, tapi gini, kalau kita bicara konteks Metro 97.000. Iya, itu gila. Walau peran 4 pasangan calon luar biasa lah yang mendorong, termasuk Pemda semua lah ya terlibat lah 9 Desember. Tapi di sisi lain yang buat kita agak ini kesadaran mereka datang ke TPS itu aja lah, nggak usah jauh-jauh. Mereka mau datang ke TPS dengan kondisi COVID. Nah ini juga was-was loh. Gua dari awal bilang sama salah satu divisi Parmas berapa target. Dia bilang 75% itu sudah keren. Dari targetnya 77. Lo jangan nggak percaya, gua targetin pemilih waktu Berapa? itu 75.000. Ada yang ngomong nggak mungkin. Paling mentok deh itu 70.000, 72.000 udah paling mentok. Gua bilang 75.000 aja dibilang orang nggak mungkin. Nggak mungkin lah ya. Apalagi nak 97.000. 97.000 dari 115. Wah, kayaknya wih ini aneh bin ajaib. Makanya kata gua udah lagi ini bukan kerja KPU. Gua percaya. Jadi kalau ya ini gua bukan anu ya. Dari 0 sampai 100 yang menyebabkan pemilih kita sampai 97.000 itu peran KPU paling 5%. Dari 0 sampai 100. Itu menurut lu lah ya. Iya, jadi dari 95%-nya itu kata saya nggak sanggup ngomongnya. Jadi 95-nya ini penyebabnya ya kita Faktor tahu, X lah ya. Faktor X kita tahu sama-sama. Jadi luar biasa karena yang gua lihat di 2000 Pilkada 2015 karena faktor X itu bekerja hanya di 1-2 calon, pemilihnya nggak ini amat, ya kan? Karena faktor X-nya hanya bekerja di 1-2 78.000. Iya, 1-2 calon ya kan. 73. Nah, sekarang 4 calon dan faktor X-nya bekerja di Nggak masuk wilayah itulah. tangguh gua. Iya. Tapi artinya kesadaran masyarakat untuk datang TPS di tengah pandemi itu Luar biasa. mencari titik anu lah benang merah. Tapi di Rumah Ide Podcast ini, bro, memang kita ini sudah jenuh sebenarnya dengan bahasa-bahasa yang terlalu normatif. Jadi memang kita harus sampaikan juga ke warga, ke kita bahwa memang harus kita akui 95% itu kinerja 4 pasang calon. Jadi kita harus akui itu. Jadi lo nggak mengakui kerja KPU lah ya? 5%. Oh, 5%. Gua akui loh, kalau nggak gua akui 0%. Itu 5% kerja KPU udah gua. Jadi memang ya kita juga pendidikan politik lah ini. Berarti mobil gua keliling itu nggak lo anggap lah ya? 5% lagi. 5%. Jadi kasarnya ngomong lu nggak keliling, kayaknya partisipasinya 95.000 deh. Gimana? Ya, gimana? Lo keliling kan cuma keliling di jalan. Yang lain kan langsung Door to door ya? Jadi artinya sudah itu lebih efektif. Siap. Tapi ya benar-benar ini pesta. Itu. Tapi walaupun di tengah pandemi kan masih lah. Gue ini nggak jalan-jalan loh. Iya. Hanya di depan layar zoom terus lah ya. Betul. Nah, ini juga terima kasih kita sama Ketua KPU, artinya setelah 9 Desember ini perdana Ketua KPU Metro Nuri Septa tampil di publik. Karena jujur gue ini setengah mati nih ngundang beliau ini, tapi memang karena pada saat itu konteksnya masih pilkada, badannya agak sulit. Nah sekali ini karena sudah selesai 9 Desember ini report ini jadi tempat perdana beliau tampil cerita bagaimana rasanya, tegangnya, dan saya pikir kita semua bisa memetik kayak apa pelajaran lah. Bahwa banyak hal yang memang yang bisa yang karena gini, pilkada ini kan adalah awal secara pribadi saya sebagai ketua KPU ini memimpin. Tapi di sisi lain ada persiapan besar yang akan kita hadapi pilkada serentak di 2024. Betul. Nah, artinya ini kan jadi beberapa item yang harus kita benahi ke depan, jangan sampai nanti karena pengalaman ini nih sini loh yang salahnya, ini sini Sirekap ini kan akan menjadi bahasan nasional untuk 2024. Betul. Karena untuk menggeser ini uji cobanya lah sekarang. Digitalisasi. Nah ini juga harus mau dan mau kita ikuti walaupun jengkel masyarakat. Ada bahasanya sampai bilang itu kerja KPU gimana? Kok nginput data waktu itu masih hampir 40%. 40% bilang cuma nginput data aja nggak bisa. Dia orang nggak tahu masuknya aja susah.
Sampai ada yang nangis loh. Iya. KPPS itu. Masuk Loginnya aja susah. karena ada 3 tahap. Iya. Foto, Iya. kemudian input, verifikasi, submit. Nah, proses foto oke. Oke. Verifikasinya ini Nyangkut. gini. Iya. Kalau istilah ini buffering lah. Iya. Lamanya minta ampun. Sampai ada yang bilang ditinggal masak lah, ditinggal ke pasar, masih gitu juga. Ya, ini ya cukup anu lah. PR lah ya. PR, tapi ini juga memang ini bukan bicara metro konteksnya, nasional. Karena ini nanti kalau diserentak 500 sekian kabupaten kota, ini kan baru 270. Bayangkan saja gitu. Wah, ini akan cukup menyita. Pengumumannya kapan nih pemenang? Ya, sampai hari ini direncanakan memang kan tanggal 18 kemarin kan sudah keluar putusan MK untuk beberapa kabupaten kota yang berproses. Kita di kota Metro memang sedang menanti, memang dijadwalkan putusan MK ke KPRI surat BPRK, buku BRPK, buku register perkara konstitusi. Memang dari kemarin kita tunggu belum turun, hari ini masih kita tunggu. Harusnya hari ini kita tetapkan, tapi karena tidak ada persoalan apa-apa ya. Sampai ada beberapa wartawan tanya, ada apa Pak Ketua? Tanda kutip lah ya. Kita tidak akan menunda-nunda. Karena sampai sore ini gua dari kantor tadi cek memang belum turun. Tapi memang infonya hari ini akan turun, entah jam berapa. Nanti besok akan kita tetapkan di jam 13.00. Artinya tugas KPU setelah menetapkan, kita akan serahkan berkas ke DPR. Nah, persoalan pelantikan itu kembali ke teman-teman. Artinya tugas KPU selesai. Untuk pilkada ini. Jadi thank you masyarakat Metro sudah berpartisipasi, walaupun kata lu 95%, tapi sudah terlibat di TPS itu keren lah ya. Untuk kota Metro yang kita memilih itu keren. Memilih itu keren loh. Jangan golput. 97% loh ini. Iya, mantap. Oke, kalau gitu Pak Ketua KPU. Siap, thank you. Bang Nuris, siap. Ya, makasih sudah sharing, berbagi info, pengetahuan, ilmu. Semoga bermanfaat buat teman-teman Report semua. Siap, sukses buat Report. Siap. Terima kasih. Karena mimpi lo udah kecapean. Amin. Karena kemarin cerita capai. Ya dong. Mantap. Thank you. Okay. Siap, thank you.